Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Budi Hardian dengan NIM 23151011072 dari program studi ilmu komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan penerapan algoritma greedy dalam pencarian jalur terpendek pada instansi-instansi penting di kota dan pasar. Penerapan dan analisis algoritma greedy. Di dalam penelitian ini, eh, saya berfokus pada dua hal utama, yaitu adalah pertama, saya mengkaji bagaimana algoritma greedy ini diterapkan dalam memilih rute terbaik secara bertahap, yakni dengan memilih langkah terbaik pada setiap tahap secara lokal tanpa mempertimbangkan seluruh rute. Kemudian yang kedua, saya menganalisis bagaimana kelemahan dari pendekatan ini yang hanya berfokus pada solusi optimal solusi optimal lokal bisa menyebabkan hasil akhirnya tidak selalu merupakan jalur terpendek secara keseluruhan atau yang kita sebut sebagai solusi optimal global. Nah, analisis ini itu menjadi penting untuk mengetahui kapan algoritma greedy dapat diandalkan dan kapan sebaiknya digunakan metode lain. Kemudian ada latar belakang. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali mengalami pertumbuhan eh, pesat dari sisi penduduk maupun infrastruktur. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai tantangan mobilitas, terutama dalam hal kemacetan, jaringan jalan yang kompleks, dan dinamika lalu lintas yang berubah-ubah. Masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengakses instansi penting seperti rumah sakit, kantor pemerintah, atau tempat wisata seringkali terkendala waktu tempuh yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu merekomendasikan rute tercepat dan paling efisien. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam dunia ilmu komputer adalah algoritma pencarian jalur. Salah satunya itu adalah algoritma ini, yaitu algoritma greedy. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini terdiri dari 4 poin, yang itu adalah yang pertama, bagaimana penerapan algoritma greedy secara teknis untuk mencari jalur terpendek pada peta kota dan pasar. Kemudian yang kedua, seberapa efektif algoritma ini dalam mengakses waktu tempuh jika dibandingkan dengan algoritma lainnya. Kemudian yang ketiga, saya mencoba mengidentifikasi apa saja sih keterbatasan dari algoritma ini. Kemudian yang terakhir itu, saya juga menyusun solusi atau alternatif pendekatan yang bisa diterapkan untuk mengatasi kekurangan dari algoritma greedy. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma greedy dalam konteks pencarian jalur terpendek secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa efektif algoritma ini dalam mengurangi waktu tempuh secara praktis, serta memberikan rekomendasi strategis terhadap penerapannya. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang dimiliki oleh algoritma dan mencari tahu bagaimana kita bisa menyempurnakan pencarian jalur agar lebih akurat dan adaptif dan terhadap kondisi yang nyata di lapangan. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan, saya menggunakan pendekatan pemodelan graf berbobot. Dalam graf ini, setiap instansi penting di Kota Denpasar dimodelkan sebagai node atau simpul. Dan jalur yang menghubungkan antar instansi dimodelkan sebagai edge atau sisi. Setiap edge memiliki bobot yang bisa berupa jarak, waktu tempuh, atau hambatan lalu lintas.
Algoritma greedy digunakan untuk menelusuri jalur dari simpul awal menuju simpul tujuan dengan cara selalu memilih tetangga dengan bobot terkecil pada setiap langkahnya. Pendekatan ini diterapkan melalui simulasi yang dibangun menggunakan data peta kota dan pasar. Kemudian secara teoritis, algoritma greedy adalah metode yang menyelesaikan masalah dengan cara memilih solusi terbaik yang tersedia pada saat itu tanpa memperhitungkan konsekuensi dari keputusan tersebut di langkah selanjutnya. Kelebihan dari metode ini adalah kemudian implementasi dan waktu komputasi itu yang relatif cepat. Oleh karena itu, algoritma greedy sering digunakan dalam permasalahan real time atau sistem terbatas. Namun, karena sifatnya yang hanya mempertimbangkan solusi lokal, hasil akhirnya tidak selalu menjadi solusi optimal secara global. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi dan perbandingan dengan algoritma lain yang lebih menyeluruh. Kemudian di sini saya akan sedikit membahas tentang pseudocode yang saya jadikan contoh. Nah, jadi pertama-tama itu di awal program kita mendefinisikan sebuah struktur data graf berbobot yang disebut graf. Di sini setiap simpul atau node seperti A, B, dan C, dan seterusnya dihubungkan dengan node lain menggunakan it yang memiliki bobot. Nah, bobot ini bisa diartikan sebagai jarak waktu atau waktu tempuh antar lokasi. Misalnya dari A ke B bobotnya 4 dan dari A ke C bobotnya 2. Selanjutnya, eh, kita membuat fungsi bernama greedy sorted. Nah, jadi fungsi ini itu menerima tiga parameter, yaitu graf itu sendiri, node awal, dan juga node tujuan. Di dalam fungsi ini, kita membuat beberapa variabel, seperti facet, kemudian patch, total cost, dan juga keren. Program kemudian masuk ke dalam perulangan selama saat ini belum mencapai tujuan. Di setiap iterasi, kita mencari tetangga dari node saat ini yang memiliki bobot terkecil dan belum dikunjungi. Nah, tetangga yang memiliki bobot paling kecil akan dipilih sebagai langkah selanjutnya. Jadi inilah prinsip dasar dari algoritma greedy, yaitu selalu memilih yang terbaik secara lokal pada setiap langkahnya. Kalau tidak ada tetangga yang bisa dikunjungi lagi, artinya tidak ada jalur ke tujuan, maka program akan berhenti dan mengembalikan hasil node. Nah, tapi jika ada, kita tambahkan node tersebut ke jalur. Kita juga tambahkan bobotnya ke total cost, lalu pindah ke node tersebut. Nah, proses ini tuh terus diulang-ulang sampai tujuan tercapai. Setelah selesai, fungsi akan mengembalikan dua hasil, jalur yang dilalui, kemudian dan juga total biaya atau bobotnya. Di bagian akhir program, kita memanggil fungsi tersebut dari node A ke node E. Lalu hasilnya ditampilkan di layar yang berupa jalur dan biaya totalnya. Nah, jadi kesimpulannya itu program ini bekerja dengan pendekatan greedy, yaitu memilih keputusan terbaik di setiap langkah. Tapi tanpa memikirkan keseluruhan jalur, oleh karena itu hasilnya itu cepat, namun belum tentu jalur global menjadi yang terbaik. Nah, jadi ini tuh cocok untuk jaringan yang tidak terlalu kompleks atau saat butuh hasil cepat saja. Kemudian hasil eksperimen pada setiap tahap simulasi yang dilakukan, saya membandingkan performa algoritma greedy dengan algoritma Dijkstra. Dalam pengujian, greedy menyelesaikan pencarian jalur dalam kurun waktu
12,5 detik. Sedangkan Dijkstra itu memakan waktu sedikit lebih lama yaitu 15,3 detik. Namun ketika kita melihat jalur yang dipilih, terlihat bahwa jalur yang dipilih oleh Dijkstra itu lebih pendek secara total jarak. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun algoritma greedy lebih cepat, tetapi tidak selalu menghasilkan jalur yang lebih optimal secara keseluruhan. Dengan kata lain, kecepatan eksekusi yang tinggi tidak selalu sebanding dengan kualitas hasil pencarian jalur. Kemudian berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy cukup efektif dalam kondisi jaringan jalan yang sederhana. Dengan struktur graf yang tidak terlalu rumit, algoritma ini itu cocok digunakan saat kita membutuhkan hasil yang cepat dan sistem tidak memiliki kapasitas untuk memproses semua kemungkinan jalur. Namun, ketika dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks, algoritma ini rentan menghasilkan solusi yang kurang efisien. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu dipertimbangkan juga algoritma lain seperti Dijkstra atau yang lainnya. Untuk mencapai hasil pencarian yang lebih optimal dan akurat. Nah, baik, jadi itu tadi yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.